Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah bisa sharing kegiatan lagi. Dan hari ini aku mau kegiatan nyetrika. Aku gak mau nunda-nunda nyetrika lagi kayak kemarin-kemarin. Jadi selagi ada waktunya pas gitu aku setrikain aja. Kebetulan di hari ini tuh agak mendung, jadinya gak terlalu gerah gitu ya untuk nyetrika. Nanti sembari nyetrika aku mau sharing-sharing ya teman-teman tentang keadaan ekonomi 2023 ini gimana sih kalau menurut kalian semua. Kayaknya aku kadang sering spill bahas gitu ya. Aku tuh kadang suka gitu curhatin gitu ya sama ada beberapa teman-teman gitu, kayak tanya tuh di 2023 ini tuh lebih parah gitu kondisinya daripada pas pandemi corona atau covid-19 kemarin gitu ya. Kalau di aku sendiri sih ngerasainnya ya ada benernya juga. Tapi yang aku bersyukur banget di tahun ini tuh alhamdulillah banget ya kalau di rumah tangga aku tuh udah nggak ada cicilan yang besar gitu. Jadinya kayak meskipun pendapatan atau penghasilan yang kita dapat di tahun ini tidak sebesar tahun-tahun yang lalu, tapi alhamdulillah kayak berasa cukup gitu. Terutama aku ya di sini tuh aku bukannya mengurangi jam untuk berdagang ya. Aku kan punya usaha kue kayak nasi box gitu ya teman-teman. Tapi memang menurut aku yang aku rasakan itu kondisi dari sistem perdagangan juga terkena dampak gitu loh. Jadi kayak turun gitu ya daya belinya gitu. Nggak tahu sih kalau di pedagang lain. Tapi alhamdulillahnya seperti yang tadi aku bilang tadi, karena sekarang itu pertama udah nggak ada cicilan yang besar gitu ya. Yang kedua suamiku udah ini ya kerjanya itu sekarang kayak ikut ibu mertua gitu loh, jadi kayak karyawan gitu. Jadinya kan nggak terlalu beresiko ya. Kalau usaha itu kan resiko gitu, karena yang namanya dagang kadang ada ramenya ada sepinya. Karena aku ngalamin sendiri, karena di sini aku pelaku usaha dan aku yang terjun lebih lama ketimbang suamiku. Jadi tuh FYI teman-teman, aku tuh nikah sama suami aku dulu. Suami aku belum bekerja ya, belum memiliki pekerjaan. Jadi sebelum menikah memang aku udah terjun duluan gitu ke dagang kue, terus juga kayak terima pesanan nasi box gitulah ya. Intinya dagang makanan gitu secara online. Itu pun ya tetap pasang surut ya, tapi saat dulu memang seneng banget gitu untuk menggeluti usaha tersebut. Selama 2 tahun deh sebelum menikah aku udah terjun ke dunia itu. Terus pas menikah dari menikah terus 2 tahun juga suamiku belum ada pekerjaan, intinya ya masih serabutan gitu. Terus kita memutuskan untuk ambil KPR rumah ini karena juga di sini jujur ya teman-teman, dulu itu awalnya kita mau ngontrak tapi memang tidak disetujui sama orang tuaku gitu. Akhirnya terpaksa ya kita ngambil KPR dengan ya tabungan seadanya dulu ya. Kadang aku suka nyisihin gitu kalau lebaran gitu kan, lumayan gitu pesanan kue lebarannya gitulah ya, buat DP rumah ini dan tetek bengeknya. Aku juga sebelum menikah udah pernah beli kendaraan gitu sendiri ya, motor cash tapi second sih, tapi lumayan buat tambah-tambah gitu dulu pas bikin dapur. Intinya mah namanya berumah tangga itu bener-bener merintis ya kalau di aku gitu. Apalagi aku tuh memang bener-bener dari zero. Kenapa sih aku memutuskan untuk menikah sama suamiku yang notabene saat itu belum punya pekerjaan? Itu ada silsilahnya ya teman-teman, ada ceritanya gitu lah. Intinya sebelum sama suamiku juga aku pernah punya pasangan, tapi cuma pacar gitu ya, yang pekerjaannya lumayan bagus lah menurut aku. Tapi ya gimana ya, ya mungkin belum berjodoh, terus juga ada rasa trauma juga. Jadinya makanya dari situ aku memutuskan, aku pas sama suamiku tuh juga kenalnya nggak lama, terus kita nikah. Aku berkeyakinan aja bismillah, yang penting aku ada usaha gitu ya, nanti bisa kita tekuni bareng-bareng begitu. Jadi kayak nggak kaget sih pas pas sekarang. Justru tuh aku dulu kagetnya masa-masa saat suami aku tuh menggubu-gubu untuk usaha, tapi dia tuh kurang sabaran gitu loh orangnya. Sedangkan aku itu didikan dari keluarga itu lumayan keras ya teman-teman. Jadi bener-bener tidak difasilitasi sama sekali. Aku pengen apa tuh ya harus berjuang sendiri. Bahkan pas aku jual makanan online, aku jual kue, aku butuh kendaraan, aku harus berjuang sendiri
untuk bisa kendaraan tersebut. Dulu sebelum aku punya kendaraan sendiri, biasanya tuh aku kalau DO makanan suka pinjem gitu sama motornya om aku gitu. Ya namanya pinjem itu kan nggak enak ya, meskipun orang tua aku punya ya kendaraan, cuman kan kadang dipakai sendiri, terus juga dipakai adik aku gitu yang sekolah. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ibaratnya tuh semua cerita itu bisa membuat aku menjadi aku yang sekarang yang lebih kuat gitu, lebih mandiri. Alhamdulillah meskipun ya masih kayak gini aja. Terus makanya tuh kadang aku seneng banget ngeliatin bunda-bunda yang memang semangat banget nih buat bantuin kayak suaminya gitu ya, bantuin usaha, bantuin pokoknya cari penghasilan tambahan. Bahkan aku tuh suka banget nontonin vlognya Mbak Agatha Sarif. Kalian pada tahu nggak sih, dia itu suka banget DO makanan gitu kan, jualan. Karena aku dulu tuh pernah mengalami hal tersebut. Nah, pasca corona waktu itu ya, pandemi, justru suamiku tuh usahanya lagi tinggi-tingginya dan dia tuh baru menemuin usaha baru gitulah ya. Intinya usaha tersebut digeluti ya karena ada peluang dari idenya ibu mertua juga. Sampai saat itu by the way teman-teman, usaha suamiku itu pemasok tempurung kelapa ya untuk pabrik obat nyamuk sama pabrik arang atau briket gitu ya. Dulu tuh banyak banget yang minta dari beberapa pabrik, makanya tuh dulu suamiku untuk memutuskan usaha sendiri gitu, sama-sama cari gitu, ibu mertua aku cari, si suamiku juga. Cuman menurut aku tuh ya terlalu kurang sabar gitu. Makanya saat itu tuh dulu sempet suamiku kan pernah punya mobil pickup ya, dia tuh memang saat itu lumayan banget lah usahanya. Mungkin beberapa teman-teman yang ngikutin aku dari lama tahu ya ceritanya. Dulu aku juga sering ngikut gitu di usaha suami. Cuma kalau aku sendiri karena memang habitnya itu takut gitu ya sama yang namanya kredit, apalagi kredit itu jangka waktunya yang agak panjang, terus juga nilai angsurannya yang tinggi. Saat suamiku ngambil mobil pickup tersebut secara kredit, jujur aku itu nggak setuju, bahkan aku tuh sempet kayak bertengkar gitu loh ya. Intinya aku nggak setuju, tapi ya gimana ya, yang namanya laki-laki gitu kan sebagai imam. Terus si ibu mertuaku itu juga meyakinkan gitulah ya, sampai akhirnya ya udah deh silahkan, tapi aku nggak mau ikut-ikutan kalau ada apa-apa gitu di jalan, maksudnya ke depannya gitu kan. Yang namanya ekonomi apalagi dunia usaha itu bener-bener pasang surutnya itu aku tahu banget gitu ya, meskipun usaha aku masih kecil. Sampai bener ya di terakhiran masa pandemi gitu ya, beberapa pabrik itu benar-benar tutup karena nggak tahu kenapa ya, namanya pandemi itu kan semakin hari semakin mungkin mobilisasinya terbatas gitu ya, banyak lockdown di mana-mana gitulah. Pandeminya juga panjang banget sampai akhirnya tuh beberapa pabrik tuh tutup, terus juga nilai jualnya dari barang tersebut itu menurun. Nah tuh akhirnya dimulailah babak baru yang menurut aku tuh Masya Allah. Sampai akhirnya ya singkat cerita suamiku merelakan mobilnya tersebut, nggak dibalikin sih ke leasingnya tapi dijual. Alhamdulillah, karena menurut aku ini jauh lebih menyelesaikan masalah ya. Dan alhamdulillah saat itu om aku punya teman yang mau beli gitu mobil itu, jadi tuh mobilnya dijual, yang sebagian buat ngelunasin ke leasingnya ya sisa sedikit sih, tapi nggak apa-apa, bisa dijadiin pelajaran juga. Pokoknya untuk teman-teman jangan ditiru ya. Terus juga bisa juga untuk pelajaran ke suamiku. Sampai sekarang tuh suamiku kadang masih kapok gitu. Jadi bener kan, ibaratnya tuh setiap pasangan, apalagi kita istri kan kadang menasehati tetap yang baik-baik ya. Nggak mungkin seorang istri itu menasehati kepengen suaminya itu nggak berkembang, itu enggak. Jujur aku di sini tuh sangat support banget suamiku untuk usaha, untuk pekerjaannya. Cuman karena aku tuh yang lebih dulu nyemplung ke dunia usaha, jadi aku tahu banget gitu kan, tahu kapasitas, tahu kemampuan. Dan alhamdulillah sekarang itu udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada cicilan yang besar. Meskipun dulu kreditnya itu atas nama suamiku, terus yang mikirin dia, tapi pas waktu dia vakum kerja terus punya tanggungan yang berat, ya jujur seorang istri juga ikut mikir dong. Apalagi kita juga punya kewajiban yang pokok ya dalam setiap bulannya. Kayak aku sendiri kan di sini KPR segala macam. Alhamdulillah sih untuk KPR bisa aku backup setiap bulannya dari usahaku, teman-teman, baik itu dari hasil kue yang aku kumpulin atau jual makanan, ataupun kadang juga sedikit-sedikit ada gitu ya dari hasil sosmed gitu. Alhamdulillah banget.
Sampailah di tahun 2023 ini sebenarnya aku tuh orang yang sangat mengikuti perkembangan berita-berita gitu. Aku tuh sempat nonton channelnya Kak Raymond Chin gitu ya, yang tentang 2023 katanya resesi. Aku sempat paranoid sih, karena biasanya kalau memang orang-orang yang punya keahlian tinggi udah ngomong kayak gitu, kejadian nih. Dan bener juga ya, kayak sekarang tuh kondisi ekonominya kayaknya rada sulit, terus juga harga barang naik, terus juga kayak ada sebagian besar karyawan yang di PHK gitu kan, pengurangan jam kerja. Meskipun aku wirausaha, tapi juga aku melihat itu semua ya. Terus kayak daya beli perdagangan itu melemah, itu aku rasain. Jadi tapi yang aku syukurin sekarang, karena memang kewajiban atau cicilannya udah nggak begitu besar, hanya cicilan rumah ini, alhamdulillah banget. Jadi sekarang tuh meskipun pemasukannya nggak sebesar dulu, tapi tetap alhamdulillah cukup. Meskipun sektor perdagangan itu di aku sendiri kayak menurun gitu ya teman-teman, alhamdulillah suami aku sekarang udah kerja jadi kayak karyawan gitu, ngikut ibu mertua. Meskipun sekarang tuh kayak ya pendapatannya tetap gitu ya dari suami gitu, nggak bisa kayak dulu bisa mengembangkan usaha. Tapi insya Allah ini adalah awal yang baik, membuka lembaran baru. Nah teman-teman, untuk teman-teman semua di sana aku doain semangat selalu ya, jangan pernah menyerah. Kita sebagai ibu rumah tangga harus support selalu, baik secara moral, kalau bisa material ya nggak apa-apa, yang penting kita kerja sama dengan pasangan. Insya Allah kedepannya kita diberikan kemudahan ya. Pasang surut ekonomi dalam rumah tangga itu biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum, bye.